Kalau gitu cerita sialku. Di cerita sialku kan kenapa jadi cerita sial? Enggak, sabar dulu, tenangkan hati, tenangkan pikiran. Iya. Di cerita sialku kan Mas Radit anggapannya saya semi podcast dengan orang-orang yang random. Yang Mas Radit nggak tahu siapa, beda sama yang tadi bisa dokter hewan, dokter saraf. Oh, sesi interaksinya. Sesi interaksinya, yang sesi interaksi dengan orang-orang itu loh. Betul, ada. Apakah dari setiap obrolan itu ada yang garing, ada yang pecah? Gimana sih bahasaku? Apakah dari semua obrolan itu pasti pecah atau ada yang garing dan nggak di-upload? Oke, itu pertanyaan bagus tuh. Jadi show stand up komedi gua itu gua stand up dulu. Habis gua stand up dulu, penonton maju ke atas panggung untuk berinteraksi sama gua. Kalau cerita sialku, dia ngomongin cerita sial mereka. Yeah. Yang baru ini namanya cerita anehku nih. Yeah. Kita lagi mau jualan tiket nih. Nggak tahu tergantung nih tayang kapan. Oke. Itu cerita aneh mereka nanti akan dibacain. Pertanyaannya adalah, lo udah nonton nih beberapa cuplikan kan? Yeah. Ada nggak yang nggak jalan, Mas? Maksud lo gitu kan? Ya, belum, karena yang ku tonton semua jalan dan semua Mas Radit bisa nge-deliver atau kebetulan memang lucu atau Mas Radit kayak ada yang ternyata cowoknya ceweknya atau cowoknya ada ya yang waktu itu. Asam lambung. Ya terus ceweknya ternyata istrinya, beneran ada gitu. Ya kayak gitu-gitu. Itu kan kayak suatu beneran ada dan jadi lucu gitu kan. Yang gua keluarin kan paling cuman berapa? 15 sampai 20 potongan video. Show gua 61. Berarti banyak garingnya. Nggak gitu dong. Artinya kebetulan-kebetulan yang lo lihat itu terlihat istimewa karena memang show-nya banyak. Oke. Gitu. Tapi tiap show itu ada banyak alasan kenapa dia tidak naik. Setiap kali mereka naik, mereka harus kasih persetujuan kan. Oke, ada tanda tangan gitu? Ada tanda tangan segala macam. Nah, ada yang, bang buat kita aja bang. Atau bang gue malu gak usah ditayangin, ya gak apa-apa. Tiap kali gue bawa ke atas panggung pun gue juga bilang, kalau lo gak mau tayangin gak apa-apa. Nanti gue akan ditayangin, ini buat kita have fun di sini aja. Ya, berarti ada yang harus lebih lucu tuh? Satu, iya. Dua, ada yang memang berulang. Ada misalnya pas nembak istrinya gini, di kota lain ada suami nembak istrinya kayak gimana, sama-sama soal nembak. Jadi akhirnya gue naikin yang nembak yang ini, yang itu, yang ini enggak, misalnya gitu. Jadi gue nggak mau punya topik atau tematik yang lumayan sama. Kalau garing apa enggak, kalau dari sisi gue ya, gue ngeliat sih masih jalan-jalan aja. Kenapa? Karena pengalaman gue cukup banyak untuk ngebuat situasinya tuh bisa gue raba. Ini kira-kira gue mau bawanya kemana. Kalau emang nggak jalan di atas panggung, ada beberapa cara lah atau beberapa teknik yang gue bikin supaya masuk ke hal-hal yang mau gue bicarakan di atas panggung supaya tetap dapat komedinya di mana. Teknik itu gimana? Maksudnya kan kayak itu benar-benar random dan Mas Radit nggak tahu backgroundnya gimana, nggak tahu apa yang mau diceritakan. Mas Radit memang punya teknik sendiri untuk ngebuat itu menjadi sesuatu yang fun. Cara menyampaikan itu tadi. Biasanya kalau konteksnya story, formula story dulu deh. Story itu kan karakter, tujuan, halangan. Pepe sangat ingin main di film ini, tapi dia misalnya kenapa gitu. Asma misalnya. Iya, misalnya Asma gitu. Karakter, tujuan, halangan itu kan format sebuah story. Jadi lo ceritakan kayak gitu. Gimana Pe waktu itu cara lo masuk gini. Terus lo bisa nggak? Tapi aku Asma. Nah baru kita ke usaha-usahanya. Gimana usaha-usaha TP supaya tetap main? Terus lo ngapain Pe? Itu struktur semua. Nah, ketika dia bercerita di atas panggung, gue mencoba untuk mencari struktur itu supaya ceritanya runut pertama. Nah, komedinya bisa masuk dari mana? Itu dari gue tugasnya mainin. Komedi itu kan masalah surprise. Oh iya. Masalah patah karena terkejut. Ya pas lu Asma, mereka bilang ini. Nah, bisa punchline masuk ke situ. Usahanya apa? Akhirnya saya bawa dokter ke lokasi. Oh, lu bawa ke dokter ke lokasi. Nanti kalau dokternya ini gini. Berarti dicari terus. Kalau gue gue mikir terus di panggung. Oke. Tapi justru itu menyenangkannya buat gue. Kenapa? Karena gue nggak pernah tahu siapa yang naik. Bentar. Ngerti ya? Aku mencoba memposisikan diriku di Mas Radit ya. Mikir sambil dengerin, gimana caranya? Kan dari tadi lo juga mikir. Lo nggak mikir dari tadi? Emang lo nggak mikir dari tadi? Iya mikir tapi nggak sampai strukturnya gitu-gitu. Loh karena lo nggak punya intensi itu. Kan gue punya intensinya. Intensi gue kan, gue ada di panggung, orang udah bayar tiket. Oke, yuk gitu. Jadi gue punya intensi. Lo bisa ngedate sama cewek. Lo pengen buat ceweknya impress dong. Berarti kan di kepala lo mikir kan. Dia ngomong, lo sambil mikir kan. Gimana supaya ceweknya impress sama gue kan. Kalau aku sih apa adanya aja ya. Kalau nggak suka ya nggak jodoh. Ya udah, ya.
Ya udah, masa lu nggak ada keinginan bikin tuh ceweknya aman sih? Iya, Pasti ada dong. Pasti ada. Nggak mungkin lu lagi ngedate apa adanya lu garuk-garuk ketek kan gitu kan enggak. Tiba-tiba kentut, Iya. enggak, garuk-garuk pantat, enggak. Gitu. Kenapa diterusin, enggak usah diterusin. Ya kan misalnya gitu, misalnya kan itu orang nggak akan mau. Setuju, oke. Ya artinya kan lu bisa mikir sambil dengerin, asal lo tahu intentionnya dong. Oke. Ya udah gitu doang. Nah, sisanya biarkan pengalaman yang bekerja. Karena kan gue naik panggung udah dari umur 22, 23, udah 17 tahun lebih. Nah itu pengalaman gue aja. Pengalaman gue ngeraba kalau joknya ini kayaknya too much nih. Jadi gue turunin dikit nih. Itu namanya reading the room. Kita naik ke atas panggung, megang mikrofon, kita raba. Ruangan hari ini penontonnya nih panas apa dingin nih. Seperti gitu. apa, suasana hatinya Dengan gitu ya. kayak kemarin gue abis ada, gue telat. Pertama kalinya seumur hidup gue di ke Senayan City ada acara, gue telat sekitar 10 menit pas naik ke atas panggungnya gitu. Terus pas gue naik, gue ngeliat ada backdrop gambar gue pakai batik di acara itu. Terus gue ngeliat rapi banget nih orang, mau kondangan kemana lu? Gue bilang gitu, gue ngeledekin itu. Ngeledekin foto Mas Radit Ternyata sendiri. langsung ketawa orang. Oh ini tipe penonton yang kayak gini, yang artinya gue bisa pakai jok-jok yang ngejelekin diri sendiri, yang iniin gua. Nah, karena dapat di situ, akhirnya opening gua adalah gua cerita pengalaman gua telat sampai sana. Gitu ya. Akhirnya gua ceritain Dan itu. itu dapat Pada ketawa gitu. Di saat itu gua apa? bikin. Telatnya karena apa? Kok bisa jadi lucu? Nama acaranya namanya Menjadi Manusia. Terus gua kejebak di Antasari, tiba-tiba macet. Ada beberapa ojol yang lagi di situ, ya. Terus gue dateng lah ojol pertama gitu. Coba nganggur nggak? Iya udah 3 tahun. Maksud saya bukan itu. Saat ini lagi bisa nggak gitu? Bisa gitu. Akhirnya dapet ojol nganterin gue masuk ke Sensi. Terus gue bilang kenapa gue cerita ini di acara Menjadi Manusia, karena di hari inilah gue tidak ingin menjadi manusia. Gue ingin menjadi Raja Wali supaya gue bisa terbang dari Antasari. Terus gue gitu-gitu. Terus ketawa semua. Nah itu gue ulang terus. Jadi gue lagi ngomong apa, gue callback ke Menjadi Raja Wali. Callback Raja Wali, terus ketawa terus tuh. Iya. Tapi itu kan semua spontan. Uhuy. Iya. Ya udah too much, iya tahu. Otomatis Mas. Tapi artinya apa ya, gimana caranya, proses berpikir gue adalah gue naik panggung, gue cari tahu dulu level komedinya seperti apa di ruangan itu, jok-jok mana yang mungkin berhasil, terus gue mulai mainin si cerita gue telat, tambah-tambahin. Ya itu, terus di kepala gue cuman surprise-nya doang aja, patahannya di mana gitu. Bahkan ketika gue bungkus di hari ini gue tidak ingin menjadi manusia, gue ingin menjadi Raja Wali, itu dapatnya juga sambil ngomong. Sama kayak gue buka show-nya Bang Abdel, gue disuruh bikin disuruh dibacain peraturan. Makanya gue gak enak banget sama Bang Abdel, tapi di belakang gue ketemu Panji Pragiwaksono, tau yang botak nyebelin itu, tinggi, sosokan ke Amerika. Dia habis ngata-ngatain anak gue kan sebelum di hari sebelumnya. Akhirnya gue bawain soal dia aja, gue marah-marah soal Panji. Nah itu gue dadakan juga, malah jadi stand up. Jadi artinya memang lu ngeraba panggung, lo seharusnya, tapi di tempatnya Bang Abdel gue nggak gitu sih, karena gue harusnya baca peraturan.